Mas Fajri. Yuk, gimana Ki? Lu tahu nggak sih terkait isu tentang peduli lindungi? Tahu gak? Gua beberapa minggu terakhir kan emang sempet booming ya yang peduli lindungi itu, mulai dari kebocoran data, terus kalau nggak salah yang baru-baru ini mah yang websitenya ada yang clone kan? Ya betul banget. Katanya data-data kita tuh ada yang bocor mas dari website peduli lindungi. Oke, kalau itu sih gue belum tahu sih. Tapi kalau yang akhir-akhir ini yang gue tahu website Peduli Lindungi itu ada yang ngeklon, jadi ada yang menduplikasi dan membuat menduplikasi website tersebut gitu. Itu gimana mas? Menurut lu dari itu? Kalau menurut gue sih itu merupakan tindakan kejahatan cyber ya, karena itu kalau nggak salah masuknya cybercrime yang phishing, di mana ada seseorang yang coba mendapatkan data diri orang lain gitu dengan cara yang tidak wajar gitu kan. Itu contohnya nih, contohnya kayak gini nih. Nah ini beritanya nih, gue kemarin bacanya dari sosial media dulu sih sebenarnya Gi. Habis baca dari sosial media, terus gue coba cari tahu di media online. Nah ini yang gue bilang phishing tadi, orang-orang coba ngambil data diri orang lain gitu ya. Ada oknum yang coba memanfaatkannya. Nah di sini kalau di website aslinya tuh ada cuma nama lengkap sama alamat email saja ya untuk mendaftar teman-teman. Tapi kalau yang peduli lindungi palsu nih, dia mintanya lebih gitu dari sekedar nama lengkap dan email saja. Ada ponsel, ada nama lengkap, ada alamat rumah, dan mungkin di bawahnya ada yang lain lagi yang sewajarnya ketika kita mendaftar suatu atau meregistrasi suatu portal gitu ya, di suatu website atau suatu aplikasi, biasanya hanya nama dan email mungkin yang akan dipinta dan password paling kan ya. Oke. Tapi apa yang kita harus lakuin untuk melindungi data kita biar aman tuh mas? Oke, kalau untuk data kita biar aman sih di saat-saat kayak gini sih emang kita harus aware gitu ya, harus berhati-hati ketika kita berselancar di internet gitu ya. Terutama yang perlu kita perhatikan di sini agar kita tidak tertipu gitu ya oleh hal yang seperti ini. Kita perhatikan pada bagian nama websitenya atau alamat website atau domain yang biasa teman-teman kenal. Nah, diperhatikan dulu domainnya, apakah domain itu benar-benar sama persis dengan atau benar-benar sama dengan yang beredar di umum gitu. Maksudnya yang beredar di umum ini maksudnya di platform-platform si Peduli Lindungi aslinya gitu. Kita pastikan dulu. Di sini case-nya untuk Peduli Lindungi ya, tapi untuk case yang lain pun sebenarnya sama aja. Teman-teman harus mastiin kalau domain yang teman-teman kunjungi itu adalah domain resminya. Jangan sampai terkecoh. Jadi butuh ketelitian di sini nih agar tidak terjebak seperti contoh yang ada kita ambil saat ini gitu. Oke, sekarang gue udah paham banget terkait melindungi data dari yang orang-orang yang jahat ya. Dan itu sih. kita juga harus cari tahu dulu dari orang-orang yang terpercaya baru untuk mengakses di website-website yang kayak gini. Sebenarnya ya intinya kita harus hati-hati sih. Ya betul banget. Harus hati-hati, terus jangan asal ngeklik ataupun asal mengunjungi suatu website, karena itu bisa jadi salah satu teknik phishing. Karena teknik phishing nggak cuma minta data diri seperti ini, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Jadi lebih harus hati-hati di internet agar teman-teman tidak tercuri datanya. Biar data tidak bocor. Betul.